Tony, tahukah kamu apa itu termokimia? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi termokimia. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi. Mari disimak bersama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar materi termokimia. Ada yang tahu apa itu termokimia? Sebelum kita menuju materi, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, kompetensi dasar kita itu membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang kedua, merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak sekalian dapat membedakan sistem dan lingkungan. Yang kedua, anak-anak sekalian dapat membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan data percobaan. Yang ketiga, menentukan persamaan termokimia suatu reaksi berdasarkan data perubahan entalpinya. Nah, apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia dalam reaksi, terdapat istilah sistem dan lingkungan. Nah, sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya yaitu keadaan zat, reaksi, perubahan zat. Sistem ini terdiri dari 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di mana sistem terbuka itu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Nah, contohnya dapat Ananda sekalian lihat ya di sini. Nah, ini merupakan contoh dari sistem terbuka. Di mana pada sistem ini air, yaitu sistem dapat bertukar dengan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup ini dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tidak dengan pertukaran materi. Yang ketiga, yaitu sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat mengalami pertukaran energi dan pertukaran materi dengan lingkungan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, nah ini merupakan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem isolasi ini dapat kita lihat pada termos. Untuk lingkungan, lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya alat, wadah, tabung reaksi, itu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, termos. Termos itu termasuk lingkungannya, lingkungan. Adapun yang kedua, kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Dalam konsep termokimia, reaksi itu terbagi menjadi 2, yaitu eksoterm dan endoterm. Nah, reaksi eksoterm ini merupakan reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepaskan energi, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Nah, dapat anak-anak lihat sekalian ya, di sini contohnya, ini merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Yang kedua itu reaksi endoterm. Reaksi ini merupakan reaksi yang sistemnya menyerap energi, sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Dalam kedua reaksi, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi. Dapat dihitung dengan rumus delta H sama dengan H2 dikurang H1, di mana delta H ini merupakan perubahan entalpi reaksi,
H2 merupakan energi produk dan H1 merupakan energi reaktan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Di bawah ini kita dapat membedakan reaksi eksoterm dan endotherm. Yaitu di sini ya dapat Ananda lihat sekalian, energi dari reaksi eksoterm itu dibebaskan atau dilepaskan. Untuk reaksi endotherm, itu energinya dia menyerap H2 lebih besar dari H1. Untuk suhu lingkungan pada reaksi eksoterm itu panas ya. Awal mula dari suhu yang biasa, yang standar, yang biasa, terus dia itu tiba-tiba naik. Nah, itu merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Nah, untuk reaksi endotherm itu suhu lingkungannya menjadi turun. Yang kemudian persamaan termokimia. Suatu reaksi kimia dapat diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut, dikenal dengan istilah persamaan termokimia. Nah, contoh dari persamaan termokimia itu dapat anak-anak lihat sekalian, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O sama dengan delta H minus 489,6 kJ. Dari persamaan termokimia di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan 2 mol uap air akan disertai pelepasan energi sebesar 489,6 kJ. Nah, tanda negatif pada nilai delta H persamaan termokimia di atas itu bukan menunjukkan nilai sebenarnya, namun menunjukkan bahwa pada reaksi tersebut itu terjadi pelepasan kalor yang bersifat eksoterm. Nah, kita kan sudah membahas mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk melihat apa itu dan bagaimana reaksi eksoterm dan endotherm. Dapat kita lihat ya di slide selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melakukan percobaan. Percobaan mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan melakukannya secara virtual melalui laboratorium virtual dengan aplikasi Crocodile. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu di sini ada dalam kit ini kita akan mempelajari bahwa reaksi kimia mungkin bersifat eksoterm, melepaskan panas ke lingkungannya, atau endotherm, menyerap panas dari lingkungannya. Untuk tahap pertama, kita bisa memilih 2 zat untuk dimasukkan ke dalam gelas kimia. Di sini, Ibu akan memasukkan larutan HCl ke dalam gelas kimia. Lalu, Ibu juga akan memasukkan larutan NaOH ke dalam gelas kimia. Di sini, kita juga dapat melihat atom-atom yang ada di dalamnya. Seperti ini. Yang ini, yang hijau ini adalah klor Cl-nya ya, klorida. Nah, ini dapat Anda lihat sekalian, ini merupakan gambaran atom molekul yang ada di dalam, yang sudah kita campurkan tadi. Sekarang, kita akan melakukan pengukuran suhu untuk membuktikan apakah
reaksi HCl yang ditambahkan NaOH ini termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Nah, di sini kan suhu mula-mulanya adalah 25 derajat. Sekarang kita ukur. Berapa hasil yang didapat. Nah, ternyata setelah diukur suhu, temperaturnya naik. Yang awalnya tadi tuh 25 derajat ya, Ananda sekalian. Dan sekarang saat sudah dicampurkan NaOH, dia menambah suhunya jadi 26 derajat. Nah, ini menandakan bahwa reaksi HCl ditambah NaOH ini berarti reaksi eksoterm. Mengapa? Karena dia terjadi penambahan suhu yang awalnya dari 25 derajat naik jadi 26 derajat. Nah, itu merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Untuk yang selanjutnya, kita dapat mencoba mencampurkan air dengan NaCl. Di sini kita dapat mengkosongkan isi yang sudah kita coba tadi, larutan HCl dan NaOH kita buang terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya, kita akan coba masukkan air ke dalam gelas kimia, lalu ditambahkan dengan NaCl. Kita ukur apa yang reaksi yang akan terjadi. Nah, air yang ditambahkan dengan NaCl ini mengalami penurunan suhu. Itu berarti apa? Reaksi ini termasuk ke dalam reaksi endotermis. Mengapa demikian? Karena dia mengalami penurunan suhu yang awalnya dari 25 derajat turun menjadi 24 derajat. Mengapa demikian? Apa yang terjadi? Nah, reaksi yang terjadi ini adalah reaksi endotermis, di mana reaksi endotermis ini adalah reaksi yang menyerap panas dari lingkungannya. Dengan kata lain, reaksi endotermis ini mengalami penurunan suhu. Untuk percobaan selanjutnya, di sini kita akan memasukkan larutan HCl yang ditambah dengan magnesium atau Mg. Kita masukkan HCl. Suhu awal itu 25 derajat ya. Nah, setelah kita tambahkan magnesium, kita ukur reaksi apa yang akan terjadi. Ternyata reaksi dari campuran HCl dan Mg ini naik. Pada reaksi tersebut yang mula-mula HCl itu bersuhu 25 derajat. Kemudian setelah ditambahkan dengan Mg, suhunya naik menjadi di 70 derajat. Nah, yang berarti pada reaksi ini suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun. Selanjutnya, sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada reaksi ini termasuk reaksi eksoterm.
HCl yang ditambah dengan Mg ini adalah reaksi eksoterm atau mengalami kenaikan suhu. Sekarang, Ibu akan memasukkan air yang dicampur dengan HgNO3. Ibu masukkan air ke dalam gelas kimia. Kita lihat suhu awalnya itu 25 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan dengan HgNO3. Apa yang akan terjadi? Lalu kita ukur dulu. Perhatikan garis merah sudah ada ya. Nah, perhatikan perubahan temperatur yang tampak pada grafik. Reaksi apa yang terjadi pada air yang ditambahkan dengan HgNO3? Perhatikan perubahan temperatur yang tampak pada grafik tersebut. Reaksi apa yang terjadi? Reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Ini merupakan tugas yang Ibu berikan kepada Ananda sekalian. Jadi, silakan dikerjakan di kertas, sertakan reaksi apa yang terjadi dari air yang dicampur dengan HgNO3 ini. Reaksi apa yang terjadi dan sertakan alasannya mengapa. Dikumpul nanti siang ya, sebelum jam 12. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk yang ingin bertanya boleh hubungi Ibu atau chat di WA Group. Dengan ini, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.